Penting nggak sih Mas kita beragama? Penting atau tidak beragama ya? Mungkin itu tergantung pribadi ya Mas ya, tergantung individu masing-masing. Bagaimana kita itu bisa menjalani semuanya itu dengan apa ya, dengan nyaman lah begitu. Karena nanti kalau saya katakan nggak penting beragama, ini kan kasihan juga saudara-saudara kita yang beragama. Kalau saya katakan lebih penting beragama dan yang nggak beragama itu nggak penting, nanti kan kasihan juga yang nggak beragama. Kita kan sedang menggali atau mempelajari tentang konsep ketuhanan. Ya kalau buat saya sih, selama tujuannya adalah bertuhan, mau dengan cara apapun, mau beragama, mau tidak beragama, menurut saya tidak jadi masalah untuk saya pribadi. Nah, kembali lagi, mungkin menurut saya pribadi tidak masalah, tapi menurut yang lain bisa jadi bermasalah. Nah, apalagi kalau kita bicara, kita ini hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Artinya hidup di pemerintahan. Alangkah baiknya kita mengikuti aturan yang berlaku di negara kita, di mana di situ diwajibkanlah kita itu untuk beragama supaya jelas kita mengikuti sebuah aturan di dalam menjalankan hidup. Artinya ada kontrol sistem, bisa dikatakan sosial ya, karena kita hidup bermasyarakat itu tadi. Jadi biar lebih jelas, oh kalau ikut agama A, misalkan Islam, kita akan ikut tata caranya Islam. Oh Kristen, kita ikut tata caranya Islam, sehingga lebih mudah sekali lah untuk mengaturnya, kurang lebih begitu, mentertibkan gitu ya Mas ya. Iya, tetapi untuk orang-orang yang berpikirnya sempit ya, cara berpikirnya sempit, orang yang sepemahaman dengan Mas Wahyu ini seringkali dianggap tidak percaya dengan Tuhan, Mas Wahyu, tidak beragama dan tidak percaya dengan Tuhan. Nah, bagaimana tanggapan Mas Wahyu tentang anggapan-anggapan yang seperti ini, Mas? Setiap orang, setiap pribadi bebas untuk berpendapat, bebas untuk memiliki sudut pandang, biarpun itu berbeda-beda, biarpun kadang mungkin itu juga persinggungan ya, tetapi ayo kita coba belajar untuk kita itu berpikir dengan luas supaya perbedaan-perbedaan itu tidak menjadi hal yang bisa saling bergesekan atau saling menyakiti satu dengan yang lain. Jadi kalau ada orang beranggapan yang mengatakan saya ini kafir, saya ini sesat, mengatakan bahwa saya ini tidak percaya dengan Tuhan atau tidak mengakui kebesaran daripada Tuhan yang Maha Kuasa ya atas penciptaan alam semesta ini dan lain sebagainya. Kemudian ada yang mengatakan saya ini nggak beragama atau nggak percaya dengan agama. Bukan ya, mungkin itu karena saudara-saudara kita tidak mau untuk menelaah lebih jauh, lebih dalam tentang apa yang saya sampaikan. Jadi mungkin lebih sudah terlanjur nggak suka mungkin begitu. Dan itu nggak jadi masalah Mas Yahya. Nggak jadi masalah karena memang tujuan dan niat kita itu bukan untuk permusuhan, bukan untuk persinggungan, bukan untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya, bukan. Kalaupun kita ini melakukan kritik ya, kita ini melakukan koreksi-koreksi, tidak ada unsur paksaan di sana, tidak ada yang seolah-olah menyalahkan sepenuhnya, tapi kita coba ambil hikmah, ambil pelajaran dari itu semua. Kalau konteksnya kita adalah tentang ketuhanan, artinya kita ini sedang bertuhan begitu. Kalau bertuhan, ya itu tadi bahasa saya, mau agama apapun, mau tidak beragama sekalipun, kalau tujuannya sama-sama bertuhan, salahnya di mana? Apakah Tuhan itu hanya miliknya yang beragama? Ataukah Tuhan itu juga hanya miliknya orang-orang yang nggak beragama? Saya rasa Tuhan adalah milik kita semua yang yakin dan iman terhadap Tuhan. Kan begitu Mas Yahya? Iya. Jadi itulah yang membuat saya sering sampaikan bahwa orang yang beragama, bahkan ahli agama sekalipun, belum tentu mereka bertuhan. Sebaliknya, tidak harus beragama untuk kita bertuhan.
Nah, ini kan yang harus dipelajari. Lalu bagaimana cara kita bisa bertuhan dengan tepat, kurang lebih begitu. Tentu tepat di sini menurut kita pribadi masing-masing, sesuai dengan rasa yang kita rasakan, sesuai dengan keyakinan dan keimanan kita. Saya rasa itu, Mas Yahya. Ya, tentu kalau kita paham ya, mau mempelajari, kita akan punya wawasan lebih dan pikiran kita akan lebih terbuka ya untuk menerima ajaran-ajaran baru atau pengetahuan baru ya Mas Wahyu ya. Orang-orang yang menganggap Mas Wahyu tidak mau beragama ya, tidak mau memeluk agama, bahkan tidak percaya dengan Tuhan. Padahal Mas Wahyu sendiri kan beragama ya, percaya dengan Tuhan Mas Wahyu. Sangatlah ya. Saya beragama ya. Bahkan kita sering pergi ke masjid bareng Mas Yahya. Iya. Artinya saya ini Muslim ya, saya beragama Islam dan saya sangat yakin dan iman kepada Tuhan saya. Nah, tapi apakah kemudian keyakinan yang saya yakini, yang saya imani ini, terus kemudian teman-teman bisa mengukur itu? Oh, saya sendiri aja nggak bisa ngukur kok. Saya hanya sebatas yakin dan iman, begitu saja. Ya. Nah, itulah yang membuat saya ini tidak bisa menghakimi teman-teman yang lain. Kalau orang beragama itu pasti bertuhan, orang yang nggak beragama itu pasti nggak bertuhan dan lain. Nggak bisa, karena itu urusan pribadi, itu urusan individu kita. Makanya urusan saya dengan Tuhan saya itu urusan pribadi saya. Sedangkan ya urusan saya dengan sesama manusia itu tergantung bagaimana saya bisa menjalankan hidup dengan sesama ini, bagaimana benarnya dan bagaimana baiknya, sehingga saya bisa menjaga hubungan baik dengan sesama ini tadi gitu loh. Ini tentang hidup sosial Mas Yahya, termasuk tentang agama ini tadi. Ya tentu nggak banyak orang yang paham ya fungsi daripada agama, di mana agama tersebut kan untuk kontrol sosial saja ya Mas ya, untuk apa ya, hubungan kita di masa dunia ini ya dengan sesama. Akan tetapi kalau bertuhan itu beda urusan ya, itu adalah urusan kita masing-masing, nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa diukur juga ya tingkat keimanan kita untuk mempercayai Tuhan. Nah, kemudian begini Mas Wahyu, kan orang-orang ini mungkin sudah terjebak ya, nggak mau mempelajari. Banyak yang menganggap agama ini adalah ciptaan Tuhan ya, padahal agama ini sudah ribuan ya. Setiap agama punya klaim masing-masing bahwa agama mereka yang menciptakan adalah Tuhan, Mas Wahyu. Nah, kemudian pertanyaan saya, kira-kira yang mana yang benar, Mas Wahyu? Apakah Tuhan juga memeluk salah satu agama ini, Mas Wahyu, yang sudah ribuan tersebar di seluruh dunia, Mas Wahyu? Kalau ditanya mana yang benar, tentu jawabannya mungkin tidak ada yang benar, begitu mungkin ya. Atau kalau enggak benar semua, begitu ya. Karena apa yang benar menurut saya belum tentu juga benar menurut yang lainnya, sehingga saya tidak mau masuk di sana tentang agama mana yang paling benar begitu ya. Tapi kalau dikatakan bahwa agama itu diciptakan oleh Tuhan, artinya ada yang menyebut Allah, ada yang menyebut Allah yang menciptakan suatu agama ya. Tentu ini adalah hal yang mungkin nggak bisa dibuktikan juga ya Mas ya. Artinya kurang pas. Kenapa? Ini menurut saya ya. Mungkin menurut teman-teman yang lain bisa berbeda. Kalau memang agama itu diciptakan oleh Tuhan, pertanyaan yang paling mendasar adalah kenapa harus ada banyak begitu ya? Ya. Nah, kemudian kalau hanya ada satu agama saja yang benar, sedangkan klaim ini datang dari semua agama. Semua agama mengklaim bahwa agama itu adalah agama yang paling benar, agama yang paling suci, agama yang paling baik, agama yang diciptakan oleh Allah atau agama yang diciptakan oleh Tuhan. Ya, Mas, khususnya di agama kita sendiri ya, Mas Wahyu ya. Katanya ini adalah salah satu-satunya agama yang diciptakan oleh Tuhan, yang lain salah. Dan kalau kita nggak meyakini, itu sama saja kita nggak mengakui bahwa Tuhan ini adalah pencipta langit dan bumi ini, Mas. Dasarnya apa? Gini loh,
Ayo ini kita sama-sama belajar tentang hidup ya. Saya sering katakan belajar saja ya, karena kita nggak akan pernah bisa pintar ya. Kita ini masih terus belajar. Kalau kemudian ada salah satu agama, misalkan agama Islam misalkan, mengklaim bahwa kalau nggak percaya dengan agama Islam atau nggak percaya dengan kitab suci orang Islam, dengan Al-Quran misalkan, terus dianggap bahwa itu adalah orang-orang yang kafir, yang sesat, dianggap orang-orang yang nggak percaya terhadap Tuhan. Dasarnya apa? Kalau memang agama itu diciptakan oleh Tuhan, diciptakan oleh Allah. Ini saya sebagai orang Muslim ya, mohon maaf ya, saya bukan ahli agama. Tetapi saya pribadi meyakini, ya, kalau memang agama itu diciptakan Tuhan, kira-kira dengan apa kita bisa membuktikan? Kalau kita beranggapan atau mungkin membayangkan bahwa Tuhan itu adalah sebuah wujud, sebuah sosok makhluk begitu, yang kemudian menciptakan Al-Quran, menciptakan agama, terus diturunkan kepada utusannya misalkan, dalam bentuk apa kira-kira? Kalau dalam bentuk tulisan, ini untuk agama apapun ya, mohon maaf, termasuk untuk agama Kristen, agama Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Kalau kitabnya itu adalah dari Tuhan, kira-kira dalam bentuk apa Tuhan menurunkan itu? Kalau dalam bentuk firman, perkataankah? Atau mungkin melalui petunjuk-petunjukkah? Dan lain sebagainya. Nah, ini kan harus kita pelajari juga. Karena ini nggak akan pernah ada habisnya. Kita berseteru, kita beradu argumen, ya, berdebat tentang hal-hal, nggak akan pernah ada habisnya. Tapi kenapa ini terus kita kupas? Tujuannya untuk kita supaya terus belajar berkesadaran. Ya, supaya apa? Kita boleh mengklaim bahwa agama kita, mau Kristen, mau Islam, mau Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya, boleh sebagai pemeluk agama, kita punya kewajiban secara individu, secara pribadi, untuk kita ini meyakini agama kita masing-masing. Bahkan kita boleh mengklaim bahwa agama kita adalah yang paling baik, yang paling suci, dan agama kita adalah agama yang diciptakan oleh Tuhan atau diciptakan oleh Allah. Boleh. Tapi silakan klaim dan keyakinan itu kita bawa di dalam pribadi kita. Nah, salahnya di negara kita ini, saudara-saudara kita ini, klaim itu kemudian disampaikan kepada semua, bahkan atas dasar klaim itu tadilah kita mengatakan, kita menghujat, kita menghina, kita mengkafir-kafirkan, kita menyesat-sesatkan orang lain yang hanya karena nggak sama dengan kita. Ini kan kurang pas gitu loh. Jadi klaim itu dibawa di dalam diri kita. Bagaimana kemudian kalau kita merasa bertuhan dan kita merasa bahwa kita sudah menjalankan agama dengan baik, kita harus bisa mewujudkan itu semua. Bagaimana kita menjalani hidup kita dengan baik? Bagaimana kita menjalani hidup kita dengan benar? Bukan baik dan benar hanya untuk kita pribadi, tapi baik dan benar untuk semua. Apakah kita sudah menjalankan itu? Apakah kita sudah berkesadaran di dalam hal itu? Ada banyak orang merasa dirinya paling benar, paling baik, tapi ternyata menjalani hidupnya ya memaksakan itu tadi. Merasa paling benar sendiri, merasa paling suci, terus yang enggak sama, yang berbeda dianggap nggak suci, dianggap nggak benar, dianggap nggak baik, bahkan dianggap sesat. Kan kurang pasnya di sini gitu loh. Jadi maksud saya begini, dulur-dulur teman-teman semuanya, bedakan antara beragama dengan bertuhan begitu loh. Wajib sekali kita menjalankan agama kita dengan baik, dengan benar, sesuai dengan tata caranya, sesuai dengan syariat beragama, apapun agamanya. Tetapi kemudian jangan itu dijadikan alat, jangan itu kemudian kita jadikan sebagai ukuran bahwa yang tidak sama dengan kita itu salah. Mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, tidak. Tapi kalau memang betul-betul mau masuk di dalam konsep ketuhanan, artinya kita betul-betul tujuannya adalah untuk bertuhan. Kalau saya sederhananya mungkin nggak usah bicara yang terlalu jauh, tapi kita bicara dari diri kita sendiri saja, dari dalam hati kita saja. Apakah kita sudah bisa menjalankan hidup kita sesuai dengan kesadaran diri pribadi kita? Artinya apa? Ya kalau kita disakiti sakit, dicubit sakit, ya kita jangan mencubit yang lain. Kalau kita dicemooh sakit, kita jangan mencemooh yang lain. Kalau kita dibilang kafir itu sakit, ya jangan mengkafirkan yang lain.
Apakah kita sudah peduli dengan diri kita? Kalau diri kita kotor berarti perlu dibersihkan. Kalau kita melihat saudara kita kotor berarti perlu juga kita bantu supaya saudara kita bisa jadi bersih. Kalau diri kita ini belum makan, kita akan merasakan lapar. Nah, sudahkah kita melakukan itu kepada saudara kita yang kelaparan? Kalau kita lagi sakit tak berdaya, kita ingin sehat, ingin sembuh. Sudahkah kita bisa melakukan itu juga kepada saudara kita? Kalau kita butuh disayangi, butuh dikasihi, butuh dicintai, butuh dijaga, butuh dilindungi, apakah kita juga sudah melakukan semua hal itu juga kepada saudara-saudara kita? Ya, kadang kita itu masih sibuk ya Mas mencari Tuhan. Di Islam saja Mas Wahyu ya, kita masih sibuk untuk datang katanya, memenuhi panggilan Tuhan, memenuhi panggilan Allah, datang ke Baitullah. Itu Mas Wahyu ya. Padahal Mas Wahyu sendiri tadi mengatakan bahwa kita harus masuk ke dalam diri kita sendiri untuk mengenal siapa itu Tuhan ya. Nah, orang-orang ini masih terjebak di sana Mas Wahyu. Identik bahwa Tuhan itu adalah sosok Mas Wahyu. Ya, kenyataannya masih banyak memang yang seperti itu, ya, yang katanya sudah ahli agama dan lain sebagainya. Ya, ahli agama, bukan ahli bertuhan. Ahli beragama, pinter beragama. Pinter baca isi Injil, ya, isi Alkitab, pinter baca Al-Quran, ya. Ya pinter beragama, nggak pinter bertuhan. Kalau orang pinter bertuhan itu nggak akan meminteri yang lain begitu. Tapi hidup dengan penuh kesadaran. Supaya hidup ini bisa selaras, seimbang dengan semua. Bahkan, saya sering katakan, dengan alam semesta saja kita harus menjaga, harus merawat loh. Kita harus menyayangi loh. Dengan binatang juga. Kan tinggal bagaimana kita menjalankan itu semua dengan benar, dengan baik Mas Yahya. Kalau kita bicara tentang, oh katanya panggilan Tuhan, kita harus datang ke Baitullah. Ini juga harus dipelajari. Baitullah yang mana? Ya. Apakah kita harus pergi haji untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan, untuk kita bisa menyembah dengan Tuhan? Enggak. Ini buat saya pribadi loh ya. Bukan berarti yang dilakukan oleh teman-teman itu salah. Enggak, saya enggak mau mengatakan salah atau benar. Dinilai sendiri saja. Intinya adalah, menurut saya nggak ada yang salah juga ya. Nggak ada yang salah. Ini kan tentang sudut pandang. Pergi haji salah atau enggak, monggo-monggo saja. Itu hak masing-masing. Saya juga enggak bantu apa-apa. Iya toh? Nah, cuman alangkah baiknya kalau itu semua kita imbangi dengan pikiran dan hati yang baik, yang benar. Artinya pulang dari haji, kita bisa peduli dengan sesama. Kita disadarkan bahwa semua ini ciptaannya Tuhan, ciptaannya Allah. Kita disadarkan untuk kita saling memberi, disadarkan untuk saling mengasihi, saling menjaga, saling melindungi satu dengan yang lain. Itu baru top, gitu loh. Ada manfaatnya kita pergi haji, gitu loh Mas. Nah, di sini masih banyak memang yang terjebak dengan doktrin agama, terjebak dengan dogma-dogma ini tadi, sehingga tidak mau belajar berpikir lebih luas. Karena kalau tanya dianggapnya itu bukan ranah kita, nggak boleh kita mempertanyakan tentang kebesaran yang maha kuasa begitu kurang lebihnya, atau tentang hal-hal lain. Ini hal yang justru membuat kita itu terkurung, ya. Kita nggak bisa berkembang, nggak bisa maju, hanya karena seolah-olah kita ini adalah makhluk yang paling lemah begitu. Karena yang maha kuat, maha segalanya adalah Allah, adalah Tuhan. Apakah itu salah? Enggak salah. Tapi kalau kita melihat itu dari sudut pandang yang sempit, maka kita akan jadi lemah sungguhan. Padahal hidup kita ini ya tentang kita, dan ini adalah urusan kita begitu. Ini lepas dari urusan kita nggak percaya dengan Tuhan, bukan itu konsepnya. Karena ada banyak orang yang nggak mau mempelajari Tuhan itu apa, siapa, dan di mana. Ya, masih banyak yang mungkin beranggapan bahwa Tuhan itu adalah sebuah sosok, sebuah wujud, sebuah makhluk yang menempati sebuah tempat atau ruang. Sehingga Tuhan perlu didatangi, sehingga Tuhan perlu disembah, bahkan seolah-olah Tuhan itu perlu dihormati, perlu dihargai begitu. Dibela juga. Perlu dibela, ya. Sampai lebih baik membunuh saudaranya sendiri hanya demi Tuhan katanya. Hanya demi agama itu tadi. Nah ini kan saya rasa kurang tepat begitu Mas Yahya. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau ada orang yang menganggap bahwa Tuhan itu menciptakan agama, mungkin kurang jauh ngajinya. Ya, karena logika sederhananya, kalau memang Tuhan itu menciptakan salah satu agama saja, yang lain katanya ciptaan manusia, tapi hanya ada satu agama yang diciptakan oleh Allah, yang diciptakan oleh Tuhan. Mau itu Islam, mau itu Kristen, dan lain-lain.
Saya rasa ngajinya mungkin kurang jauh ya mungkin, atau terlalu jauh mungkin. Ngajinya dari diri Atau sendiri mungkin juga aja. mabuk sama saya. Mabuk agama, ya ngajinya terlalu jauh. Padahal ngaji itu nggak usah jauh-jauh. Ngaji dari dalam diri kita sendiri saja. Pelajari sejatinya Tuhan itu siapa dan di mana, seperti apa. Ya, kalau sudah paham itu, ya bisa jadi nanti agama jadi nggak penting juga ini ya. Jadi ini bisa membuat orang-orang nggak beragama. Tapi salah. Kalau saran dari saya nggak pas. Tetap kita jalankan agama kita sesuai dengan keyakinan dan keimanan kita masing-masing, tapi pelajari tentang ketuhanan itu, supaya kita betul-betul bisa hidup dengan penuh kesadaran, ya, bahwa semua ini diciptakan oleh Tuhan, bukan seolah-olah, oh Tuhan ini loh menciptakan begini. Bukan begitu mungkin ya, tapi kita melihat itu dari sudut pandang yang luas, bahwasanya Tuhan adalah tentang kehidupan ini. Nah, kita ini adalah isi-isinya. Alam semesta ini ada pohon, ada binatang, ada tubuh fisik kita. Kita ini hanya wadahnya saja, Mas ya. Isinya ya kehidupan itu. Kita hanya wadahnya. Untuk itu kita punya kewajiban yang sama untuk menjaga, merawat, melestarikan, saling mengasihi, saling melindungi terhadap seluruh isi daripada alam semesta ini. Ya, kita sekarang hidup di zaman agama ya. Kita mungkin juga harus ikut itu ya, biar gak dijauhi juga ya dengan sesama, karena kalau gak beragama itu pasti dijauhi, Mas Wahyu ya mungkin kalau kita bicara itu relatif ya, tapi pasti kita beragama pun juga ada yang suka, ada yang gak suka. Gak beragama juga ada yang suka, ada yang gak suka, macam-macam. Itu tergantung dari sudut pandang mana kita menilai atau melihatnya. Tapi yang mau saya garis bawahi adalah tujuan hidup kita ini adalah hidup yang rukun, hidup yang tentram, hidup yang damai, hidup yang penuh dengan cinta kasih. Itu saja. Jadi apapun agamanya, mau beragama, mau tidak beragama, Tuhannya sama. Itu harusnya. Jangan seolah-olah ada Tuhannya orang Islam, ada Tuhannya orang Kristen, ada Tuhannya Buddha, Hindu, dan lain sebagainya. Ini loh yang membuat gesekan. Ini yang membuat benturan. Apalagi kadang kita terjebak mengikuti kata daripada orang-orang yang kita anggap sebagai orang yang ahli agama, sehingga kita dibentur-benturkan, digesek-gesekkan, kita diadu domba, sehingga kita berantem, karena kita dipetak-petakkan itu tadi, sehingga kita saling bermusuhan, kita saling menyakiti, bahkan saling membunuh, bahkan dengan saudara sendiri bisa bermusuhan, bisa saling membunuh hanya gara-gara kita saling klaim, saling bela, saling merasa benar, merasa paling suci sendiri, gitu Mas Yahya. Kalau Tuhan menciptakan agama, Tuhan memeluk agama juga dong, Mas Wahyu. Ya itulah Mas Yahya yang sering saya sampaikan. Ya, kalau memang Tuhan itu menciptakan hanya satu agama, tolong sebutkan. Ya, kita kan harus ada buktinya untuk mempercayai itu. Ya, tolong sebutkan. Di kitab suci apa, di ayat, di bagian yang mana yang mengatakan bahwa Tuhan itu memeluk suatu agama. Ini supaya paham, gitu loh. Kalau kita menganggap Tuhan itu sebuah wujud, sebuah sosok, ya, seolah-olah menciptakan ini loh agama ini, saya mengatakan ini, saya mengutus kepada ini, begitu. Di bagian mana? Di semua agama yang mengatakan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, Allah, Gusti Allah memeluk suatu agama. Baru nanti saya juga akan ikut agama itu, Mas Yahya. Dan saya pastikan yang lain saya perangi, begitu. Kalau memang Tuhan itu memeluk agama. Kalau enggak, berarti Tuhan itu bukan miliknya agama. Tuhan itu bukan miliknya kelompok. Tuhan bukan miliknya golongan. Tuhan juga bukan milik pribadi. Tapi Tuhan milik siapapun yang mengakui dan meyakini bahwa Tuhan itu memang ada. Hanya sebatas keyakinan. Hanya sebatas keimanan. Membuktikan tidak akan pernah bisa. Bertemu dengan Tuhan apalagi, tidak akan pernah bisa. Siapapun itu. Kalaupun dikatakan di zamannya kenabian ada yang pernah bertemu dengan Tuhan, mungkin sampai detik ini saya salah satu orang yang tidak percaya. Mohon maaf kalau yang lain percaya, boleh-boleh saja, tapi saya tidak meyakini itu, ya, karena tidak akan pernah ada siapapun yang bisa bertemu dengan Tuhan. Kalau bisa ditemui ini berarti ada wujudnya. Kalau bisa ditemui berarti adalah sebuah sosok atau sebuah makhluk. Harus ada saksinya juga. Ya, mungkin kurang lebih begitu. Tapi kalau memang Nabi bisa bertemu, ya harusnya kita juga bisa bertemu. Nabi sama-sama manusianya kok. Ya, sama-sama. Harusnya para ulama, para kiai, para pendeta yang sudah
hebat-hebat itu harusnya juga bisa bertemu, ya. Tapi tidak akan pernah ada yang bisa bertemu karena memang tidak perlu ditemui.